نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونترك ونخلع من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم أحينا على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا على زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله خلق الله تعالى الإنسان وابتلاه بالتكاليف فحمله الأمانة فحملها فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وبهذا التكليف كان الإنسان أعلى الخلق قدرا إن قام به وأحطهم منزلة إن فرط فيه وهو في كبد ما دام في الدنيا إلى أن يموت فقد قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari apa yang tadi khatib sampaikan bahwa sesungguhnya dunia ini adalah darul bala. Tempatnya kita diuji dan dicoba. Selama kita berada di dunia ini, selama itu pula cobaan dan ujian menyertai kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Bagaimana Allah menceritakan kepada kita susah ya dan beratnya kehidupan manusia ketika dia menjalani hidupnya. Maka hidup memang adalah tempat di mana kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah membebani kita beban-beban kehidupan, takalif-takalif, beban-beban hidup yang itu tugasnya untuk dijalankan oleh seluruh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang khatib tadi bacakan, Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, menitipkan amanah kepada manusia yang amanah tersebut ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, juga ditolak oleh gunung. Ciptaan Allah terbesar menolak amanah ini. Wa hamalahal insan, dan manusia mengambil amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, yang dimana manusia itu berpotensi melakukan kezaliman, berpotensi dengan kebodohannya melakukan dosa. Maka kita sebagai ibadallah, hamba-hamba Allah, senantiasa kita mengerti arti kehidupan ini, bahwasanya innad dunya daru kabadin li bani Adam. Sesungguhnya dunia itu tempat di mana anak cucu Adam diuji Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita bersusah payah. Ada yang bersusah payah karena kesibukan dunianya, ada juga yang bersusah payah karena kesibukan akhiratnya. Fayastahilul al-mauludu al-khuruja min batni ummihi bil buka thumma yukabidu tufulatihi liya'isha wa huwa ma'a dhalika dha'ifun la yadra' an nafsihi al-makhatirah. Di mana kita mengetahui ketika kita lahir di dunia ini kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan bahaya, kita tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan bantuan orang lain. Ini menandakan kehidupan itu begitu berat,
kehidupan begitu sangat dan tidak mudah dijalani. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Seperti anak bayi ketika baru dilahirkan, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya makan, membantunya berjalan, membantunya untuk mengetahui sesuatu. Begitu juga manusia kelak ketika nanti dia beranjak dewasa, manusia membutuhkan manusia-manusia yang lainnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang ada bersama kita saat ini, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri yang kita miliki saat ini, yang Allah titipkan kepada kita, wa auladikum, keturunan kita. Allah mengatakan apa? Aduwwan lakum fahdharuhum. Sampai anak istri pun bisa menjadi musuh bagi manusia. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah tempat di mana kita diuji. Bahkan orang yang kita cintai sekalipun akan menjadi ujian bagi kita semuanya. Ibadallah, wa huwa fi hayatihi kulliha yukabidu kuruban wa humuman hajimatan wa yukabidu masaiba wa ahzanan mufaji'ah fa imma sabara wa ujira wa imma jazaa wa wuzira. Faqad qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka ada ciri orang yang sukses melawan susahnya hidup ini, melawan beratnya tantangan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang yang sukses dari beratnya kehidupan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengetahui itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka ketika dia mengetahui semua ujian datangnya dari Allah dan dia bertambah keimanannya dengan itu semua, maka Allah akan senantiasa memberikan kepadanya petunjuk. Ini adalah bukti bahwa hidup membutuhkan yang namanya keimanan. Bukti bahwa hidup tidak bisa yang namanya tanpa iman. Hidup manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita butuh kepada Al-Quran. Hidup kita butuh kepada bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita hidup tidak merasa frustasi, kita hidup tidak merasa depresi, kita hidup tidak merasa sia-sia hidupnya. Kenapa? Karena hidup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu setiap cobaan yang datang kepada kita, baik yang kecil maupun yang besar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah. Al-Quran ja'ala hadha ad-dunya masaiban lil insan. Wa akhbar Allah Ta'ala azza wa jalla anna awwala al-insan alladhi ubtuliya bil bala huwa Adam alaihi salam wa ibnuhu. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah cobaan, maka kita mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salam, dan dia pula manusia yang pertama berbuat dosa. Mestinya kita berpikir, Adam adalah manusia pertama, manusia yang diciptakan Allah pertama kali di muka bumi ini. Mestinya seharusnya Adam terlepas dari yang namanya dosa.
Apalagi dia adalah seorang nabi, mestinya Adam terlepas dari yang namanya kehilafan. Mestinya Adam alaihissalam terlepas dari yang namanya kezoliman. Tetapi Al-Quran menceritakan kepada kita berbalik daripada fakta itu. Adam ternyata manusia pertama yang khilaf akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan keturunannya adalah keturunan yang pertama melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Ini menjelaskan kepada kita semua yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang hanya manusia biasa, bahwasanya hidup kita pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini keniscayaan dan kepastian manusia akan hidup dengan susah payah. Ada yang susah payah menjaga keimanannya, ada yang susah payah bersusah-susah payah untuk menjaga kemaksiatannya, menjaga dosanya, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini contoh bagi kita semua bahwa apapun pilihan jalan hidup kita, di situ pasti ada keniscayaan hidup yang susah. Di situ pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan kehidupan. Maka ibadallah, mari kita belajar dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Seorang nabi yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, semua malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Kurang mulia apa Adam alaihissalam? Semua malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, yang dimana dia adalah seorang khalifah di muka bumi. Tetapi semulia-mulianya Adam, sebaik-baiknya Adam, dia adalah manusia, dia adalah makhluk ciptaan Allah. Maka setiap makhluk ciptaan Allah tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Maka kita diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam doa yang mulia, yang sebenarnya dan seharusnya harus kita baca di setiap waktu dan kapanpun itu dalam kehidupan kita. Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, dia khilaf, dia berdoa kepada Allah yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang pertama yang dibaca oleh nabi yang pertama, dan nabi yang pertama pula melakukan dosa dan kekhilafan. Maka doa ini memiliki arti yang sangat bermakna bagi kita, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa istighfar adalah sebaik-baik zikir, bahwa pertaubatan adalah sebaik-baik amalan. Bukankah Adam pertama kali mengucapkan doa ini meminta ampunan kepada Allah? Adam tidak meminta rezeki, Adam tidak meminta keturunan seperti nabi-nabi yang lainnya, tetapi Adam meminta pertaubatan kepada Allah, menandakan hidup kita di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan akan senantiasa luput dari yang namanya dosa, akan senantiasa terjatuh dari yang namanya kemaksiatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, anak Adam, keturunan Adam, khatta'un, pasti akan melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan disertai dengan tawwabun, yaitu pertobatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang mulia ini, juga di akhir bulan Zulhijjah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menyelesaikan hidup ini dengan keadaan husnul khatimah. Memudahkan kita untuk bersusah payah di atas ketaatan. Memudahkan kita bersusah payah untuk menghafal Al-Quran. Memudahkan kita untuk bersusah payah menuntut ilmu. Karena susah payah yang inilah yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disabarkan Allah bersama orang-orang yang soleh. Kita mencintai para ulama, kita mencintai para ahlul Quran, sehingga hati kita selalu senantiasa bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipalingkan hatinya, dipalingkan penglihatannya dari nikmat-nikmat dunia, sehingga kita tidak tergoda oleh hawa nafsu yang senantiasa menjerumuskan kita dalam keadaan dosa dan maksiat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انفعنا عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة